kalau sudah bicara saya emosi, Mbak, karena kamilah yang mengalami langsung bagaimana anarkisnya aparat pemerintah yang melindungi oligarki perusahaan-perusahaan ini sehingga mereka tidak berpihak kepada kami, masyarakat adat. Selamat datang kembali di Tribun Corner. Ya, di episode sebelumnya kita sudah mengupas tuntas mengenai masyarakat adat, siapa mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Kali ini kita akan lebih spesifik lagi membahas mengenai sosok perempuan adat. Seperti apa sih peran mereka dalam struktur masyarakat adat dan apa saja yang mereka kerjakan sehari-harinya. Dan saat ini sudah ada Ibu Meliana Yumi selaku Ketua Dewan Nasional Perempuan Aman dan juga Mama Rosita selaku Ketua Organisasi Perempuan Adat Suku Namblong. Halo Ibu Meliana dan Mama Rosita. Senang sekali bisa bergabung ya saat ini. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Meliana Yumi ya. Oke, Ibu Meliana, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Putri. Luar biasa. Oke, sebelum kita berdiskusi lebih dalam mengenai perempuan adat ya Ibu, kita mau tahu terlebih dahulu nih, sebenarnya siapa sih sosok perempuan adat ini yang akan kita bahas tentunya hari ini ya. Apa pekerjaan mereka sehari-hari, kemudian peran apa saja juga yang mereka ambil dalam struktur masyarakat adat Ibu. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Ya mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah seorang ibu dari seorang putri dan saya biasa dipanggil kalau di perempuan adat dan di organisasi itu saya biasa dipanggil dengan Yumi. Jadi tidak terlalu panjang nanti. Jadi teman-teman di sini bisa manggil saya saja dengan Yumi. Nah, siapakah sosok perempuan adat? Kalau saya sendiri, saya sedikit cerita pengalaman saya dulu. Sebenarnya saya sendiri dulunya, saya nggak tahu bahwasannya saya ini sebenarnya adalah perempuan adat. Nah, begitu saya menyadari setelah saya bergabung di organisasi Perempuan Aman. Di sana saya banyak belajar untuk mengembalikan jati diri kami sebagai perempuan adat bersama perempuan adat yang ada di Nusantara. Dan disitulah saya mulai menyadari siapa saya sebenarnya. Ternyata saya adalah perempuan adat yang sampai hari ini wilayah adat kami masih di dalam ancaman proyek besar di wilayah Sumatera Utara tentunya. Dan juga yang membuat saya untuk memperkuat diri, mengorganisir kawan-kawan di region Sumatera tentunya, bagaimana kita bisa menyadari bahwasannya kita adalah perempuan adat. Dan akhirnya kami bersepakat di tahun 2016, perempuan adat di Sumatera itu membentuk satu wilayah pengorganisasian yang menyatakan kami adalah perempuan adat. Dan peran kami di sana sangat di wilayah adat tentunya yang selama ini tidak kami sadari juga, ternyata kami menjaga wilayah adat. Dan juga selama ini upaya kami sangat lebih kuat ya untuk mempertahankan wilayah adat. Itu Mbak. Oke, baik. Ibu Yumi berarti ya saya panggil ya, bukan Ibu Meliana. Oke, not baik Ibu Yumi. Oke. Kemudian berbicara mengenai perempuan adat ya Ibu ya, kita sempat mendengar bahwa tadi kan Ibu juga sudah bilang ya bahwa perempuan adat itu memiliki
wilayah adatnya sendiri gitu ya, tempat di mana mereka memproduksi begitu ya, merawat dan juga mengumpulkan bahan pangan. Boleh diceritakan lagi nggak sih Ibu sebenarnya bagaimana cara perempuan adat dalam mengelola wilayah adat mereka? Ya, selama ini yang kami lakukan, bagaimana kami cara mengelola wilayah adat kami, tentunya bukan hanya kami mengelola untuk mengumpulkan bahan pangan, untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tapi kami menunjukkan eksistensi kami sebagai perempuan adat di luar komunitas adat dan tentunya di pemerintah. Nah, cara kami, pertama kami membentuk satu perkumpulan yang dimulai dengan perkumpulan perempuan-perempuan adat melalui pengajian-pengajian, dan kami mulai mengembalikan ritual adat yang hampir hilang, untuk kami bisa dilihat dengan melalui perkumpulan, dengan melalui mengembalikan ritual-ritual adat itu kami dilihat. Nah, begitu kami dilihat, kami bersama-sama seluruh elemen masyarakat adat tentunya ya, yang ada di komunitas adat, itu perempuan adat mulai bergerak untuk mengajak para bapak-bapak atau laki-laki yang ada di wilayah adat itu untuk bagaimana kembali mengelola tanah adat, yang tentunya kami sudah menunjukkan di luar. Kami sudah terlebih dahulu menunjukkan kalau untuk pangan itu menanam segala kebutuhan yang dibutuhkan di komunitas adat. Selain menanam, kami juga membuat kebun kolektif perempuan adat di kampung-kampung, yang ini sangat berdampak besar bagi kami bukan hanya perempuan adat, namun di komunitas adat. Nah, melalui kebun-kebun kolektif ini, kami justru bisa berbagi pada saat masa pandemi, dan ternyata dengan di tahun 2018 kami mulai membentuk kebun kolektif di wilayah-wilayah adat kami melalui wilayah pengorganisasian perempuan aman. Nah, hasil dari pertanian yang kami bentuk ini, kelompok pertanian melalui kebun kolektif ini, kami bisa berkontribusi bahkan bukan hanya di wilayah adat kami atau di kampung-kampung kami, namun juga kami bisa berkontribusi di luar wilayah adat kami. Yang ini kami rasakan alhamdulillah selama pandemi tidak berefek di komunitas adat terkait pangan. Nah, bahkan kita bisa berkontribusi, baik itu ikan yang kami buat ternak sendiri, kolam-kolam, sayur-sayuran, berbagai macam sayuran yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat. Nah, ini yang alhamdulillah dilihat oleh pihak di luar komunitas adat, orang-orang yang dulunya menganggap kami ini adalah orang primitif yang tidak berpendidikan sebagai perempuan adat. Begitu kita berkontribusi, kita bersabar dengan seluruh statement orang menjustis kami sebagai perempuan adat, kami menunjukkan bahwasanya inilah kami, inilah keberadaan kami. Nah, di situ akhirnya setelah masa pandemi ini kami sudah mulai dilihat nih, sudah mulai diperhitungkan, ternyata perempuan adat bukan hanya perempuan-perempuan yang primitif yang tidak mempunyai pengetahuan, tapi justru menyelamatkan kehidupan banyak orang, bukan hanya di wilayah adat, namun di luar wilayah adat juga. Itu, Mbak. Wow, luar biasa ya Ibu ya. Jadi justru dalam pandemi para perempuan adat ini bisa istilah kata bisa menolong begitu ya dengan kebun kolektif itu ya, tidak hanya bagi daerahnya Ibu sendiri tapi juga di luar daerah juga bisa dibantu ya dengan ada kebun kolektif ini. Wow, luar biasa Ibu. Nah, Ibu, tadi kan Ibu juga sempat berbicara mengenai tanggapan orang gitu ya mengenai perempuan adat ini. Apa sih yang Ibu Yumi lakukan untuk ya selain memang tentunya tadi sudah yang Ibu ceritakan kebun kolektif gitu, tapi ada lagi nggak sih yang lain yang Ibu lakukan bersama perempuan adat yang lainnya untuk menepis stigma yang tadi Ibu sudah ceritakan kepada kami? Iya, tentunya bukan hanya kami menunjukkan
bahwasannya kami ini sudah bisa membantu orang. Sebenarnya bukan itu, tapi inilah yang kami lakukan untuk orang banyak. Nah, stigma ini mulai stigma terhadap perempuan adat yang menganggap perempuan adat ini suatu hal yang remeh-temeh gitu, suatu hal yang tidak penting dimasukkan di dalam satu lingkungan sosial di luar wilayah adat, baik di luar. Kami mulai menunjukkan apa yang sebenarnya bisa kami lakukan. Nah, kami mulai melalui organisasi Perempuan Aman, kami mulai percaya diri untuk berbicara baik di pemerintah terdekat tingkat desa, di daerah, di provinsi maupun di nasional. Nah, ini terus kami lakukan. Apa yang bisa kami lakukan untuk mempertahankan wilayah adat ini? Nah, sampai hari ini saya bersama kawan-kawan perempuan adat di Nusantara terlibat di dalam penyusunan ranperda di daerah masing-masing. Nah, kami bersama-sama dengan teman-teman pendukung masyarakat adat yang lain untuk sama-sama bagaimana bisa menyusun draft agar agenda atau hal-hal yang terkait hak perempuan adat bisa masuk di dalam RUU, di dalam ranperda di daerah. Bahkan Perempuan Aman juga sedang terlibat juga di dalam pengawalan RUU masyarakat adat. Nah, di daerah kami melakukan bagaimana ranperda masyarakat adat di daerah ini juga bisa didorong oleh yang tentunya kami melihat dan pantauan saya sebagai Dewan Nasional Perempuan Aman, perempuan adatlah yang mendorong bagaimana, yang memikirkan bagaimana agar wilayah adat ini bisa dapat pengakuan, bisa dapat dilindungi, dihormati oleh pemerintah. Itu selama ini yang eksistensi yang selalu kami lakukan sampai hari ini, Mbak. Wow, luar biasa Ibu ya. Semoga perdanya berjalan lancar Ibu ya. Tidak hanya jadi bisa melindungi semua perempuan adat yang ada di Nusantara ini. Oke, Ibu kembali lagi tadi kan mengenai kebun kolektif ini kan berarti juga berhubungan dengan hal ketahanan pangan begitu ya Ibu ya. Nah, untuk perempuan adat sendiri pun dalam hal ketahanan pangan, kemudian peran sosial dan pelestarian lingkungan alam nih Ibu Yumi. Bisa nggak sih Ibu Yumi berbagi cerita mengenai pencapaian perempuan-perempuan adat dalam bidang-bidang tersebut di berbagai daerah di Indonesia, Ibu? Iya, kalau pencapaian hari ini dari catatan Perempuan Aman sangat ini ya sebenarnya baik dari kedaulatan pangan yang dilakukan di perempuan adat di wilayah-wilayah adat, kita melihat bahwasannya saat ini sampai dari mulai dahulu sampai hari ini di tangan perempuan adatlah kedaulatan pangan di wilayah adat ini bisa berlanjut sampai hari ini. Karena pengetahuan yang ada pada perempuan adat ini keterikatannya sangat erat dengan tanah. Jadi tanah merupakan sumber penghidupan dari perempuan adat. Yang tentunya ini tidak difikirkan oleh, bukan tidak difikirkan ya, mungkin peran-peran perempuan adat ini masih terbelakang di komunitas-komunitas mungkin ya, karena dilihat perempuan adat hanya sebagai pelengkap. Hanya sebagai pelengkap, menyiapkan bahan makanan di dalam ritual, bahkan untuk di dalam pengambilan keputusan juga kami tadinya tidak pernah dilibatkan. Nah, hari ini dari tahun 2016 kami mencoba berjuang untuk membuka ruang bukan hanya kedaulatan pangan yang sedang dikelola perempuan adat, namun pengetahuan-pengetahuan ini bisa kami sampaikan, kami berikan kepada anak-anak kami, dan supaya anak-anak ini bisa memahami ini yang sebenarnya sumber penghidupan, bukan apa ya, tanah inilah yang sebenarnya menjadi ikatan batin antara perempuan adat dengan sumber penghidupannya. Bukan hanya tanah, tapi air juga di situ. Ada juga hutan, ada juga mangrove, hasil-hasil
apa ya, untuk bagaimana kami bisa mempertahankan kedaulatan pangan sehingga kebutuhan pangan kami di wilayah adat bisa terpenuhi. Nah, kalau pencapaian yang lain di sosial itu kami terutama di Rakyat Penunggu di Sumatera Utara di wilayah adat saya, perempuan adat mendorong SK pengakuan keberadaan masyarakat adat di tingkat desa. Nah, kami memulai dengan melakukan pendataan warga masyarakat adat di wilayah adat kami masing-masing melalui wilayah pengorganisasian perempuan aman, sehingga di tahun 2020 kemarin yang katanya pengurusan untuk mendapatkan pengakuan ini sangat sulit. Ternyata kalau perempuan ini, Mbak, saya terus terang yang saya membuktikan ya, ternyata kalau perempuan yang berbicara dengan pemerintah itu, kita berbicara dengan hati, kita menunjukkan ini loh kami, Pak. Tidak ada dengan bahasa-bahasa yang mungkin menyakitkan perasaan dari pemerintah juga. Kami mencoba apa yang diminta pemerintah, data Bu warganya. Siapa buat tata ruang di wilayah adat Ibu di kampung. Nah, ini kami lakukan, Mbak. Apa permintaan pemerintah kami lakukan. Setelah kami melakukan ini, melakukan pendataan, asesmen ekonomi di perempuan-perempuan adat di kampung-kampung, dan juga kami melakukan pendataan SDGs di kampung-kampung yang tentunya difasilitasi oleh perempuan aman, dan juga kami membuat peta tata ruang wilayah adat kami dalam waktu tidak hitungan. Sebenarnya kami melakukan ini punya target 3 bulan kami harus bisa mendapatkan ini. Ternyata sebelum 3 bulan target ini sudah kami dapatkan. Ada 3 wilayah adat di wilayah adat saya di Rakyat Penunggu di Sumatera Utara, ada 3 wilayah adat Rakyat Penunggu yang di tahun yang sama dalam jarak yang tidak begitu jauh, antara 1 bulan kami ada 3 kampung ini yang mendapat pengakuan keberadaan masyarakat adat Rakyat Penunggu di desa masing-masing melalui yang dikeluarkan oleh kepala desa. Jadi SK kepala desa ini menjadi ini bagi kami ya, menguatkan kami bahwasannya di Sumatera Utara pemerintah sudah mengakui keberadaan kami. Nah, yang notabene di Sumatera Utara ini, Mbak, untuk pengakuan ini agak sulit memang kalau di Sumatera Utara, karena banyak kepentingan-kepentingan oligarki, kepentingan-kepentingan pemerintah yang ingin menguasai wilayah-wilayah adat di Sumatera Utara. Nah, alhamdulillah ada 3 kampung, ada kampung saya, Kampung Menteng Polangkusu, dan ada Kampung Percut Saintis yang mendapat pengakuan dari kepala desa, dan juga ada Kampung Patumba dan semua ini kami berada di Kabupaten Deli Serdang. Nah, ini yang capaian-capaian ini yang tentunya semua didorong oleh perempuan adat di kampung-kampung. Namun enggak sampai di sini, Mbak. Sampai hari ini saya juga bersama teman-teman perempuan adat sedang bekerja dan menyusun bagaimana kami mendorong wilayah adat kami ini agar diakui untuk di tingkat daerah dan provinsi. Ini sedang kami upayakan karena insya Allah nanti pemerintah akan ada di Sumatera Utara, pemerintah akan melakukan identifikasi dan verifikasi wilayah adat di 15 kabupaten kota. Nah, ini termasuk yang akan diidentifikasi adalah wilayah adat kami, ada 3 wilayah adat yang sudah mendapatkan SK kepala desa, salah satunya syaratnya itu. Nah, ini sedang kami upayakan, Mbak. Dan saya perempuan aman bersama Aman juga organisasi induk dan juga bersama Badan Registrasi Wilayah Adat sedang bekerja sama untuk proses sertifikasi wilayah adat dari Badan Registrasi Wilayah Adat di nasional. Itu, Mbak. Luar biasa Ibu Yumi, kita berikan tepuk tangan untuk para perempuan adat yang mampu memberdayakan dirinya. Tetap semangat ya Ibu ya. Menurut Ibu Yumi, haruskah kita melihat dari perspektif gender?
atau dari praktik pengetahuan, Ibu? Atau keduanya sama-sama memiliki pengaruh yang sepadan? Bagaimana, Ibu Yumi? Perspektif gender ini juga harus dilihat. Selain pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan adat, perspektif gender ini harus juga dilihat bagaimana perempuan adat bisa melakukan kedaulatan masyarakat adat yang mandiri, bermartabat dan berdaulat, kan gitu. Jadi namun ini perjuangan kami belum untuk bagaimana perspektif gender ini bisa benar-benar dijalani di komunitas-komunitas adat. Karena saya lihat ya di seluruh Nusantara ini perempuan adat di wilayah adat masing-masing masih dianggap menjadi oleh para tetua adat mungkin ya masih dilihat. Mungkin ada ya komunitas adat yang sudah pemikirannya atau di kelembagaan adat itu pemikirannya sudah, oh ternyata perempuan adat sudah bisa nih kita ajak untuk kerjasama. Nah, banyak di wilayah-wilayah adat yang masih meminggirkan pengetahuan dan kesetaraan gender tadi, perspektif gender tadi. Dan kalau saya sih melihatnya belum sepenuhnya lah perspektif gender ini. Tapi saya masih terus menyuarakan kalau di dalam pertemuan-pertemuan bahwasannya perspektif gender dan pengetahuan ini memang harus disepadankan, karena memang kita banyak melihat perempuan-perempuan adat ini dengan penuh kesabarannya, bagaimana adanya perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan yang mempengaruhi terjadinya banyak-banyak konflik ya Mbak di wilayah-wilayah adat tentunya. Baik dari internal maupun eksternal. Jadi masih belum ini lah Mbak ya, kalau saya bilang yang namanya kesetaraan gender ini belum terlihat benar-benar dilakukan, hanya sebagai hanya sebagai teori, tapi prakteknya belum. Bahkan sesama perempuan saja kita, baik itu dari perempuan adat sendiri, oke lah perempuan adat bisa sama-sama bersatu. Nah, perempuan di luar perempuan adat justru melihat perempuan adat ini seperti, maaf Mbak, seperti ini ya, jaringan-jaringan. Mungkin melihat kerja-kerja perempuan adat ini kok bisa begini, kok bisa sampai mereka bisa mengawal sampai sebegininya, baik itu ranperda, baik itu apa yang dilakukan untuk pengamanan wilayah adat. Nah ini banyak juga orang yang masih melihat sebelah mata Mbak dengan perempuan adat. Dan ini saya terus akan suarakan bahwasannya kami juga bisa, bukan kita sombong enggak, tapi lihat kami gitu, bantu kami gitu, ayo kita bersama-sama gitu kalau memang mau mewujudkan masyarakat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat. Iya. Oke, berarti Ibu Yumi memang bisa dibilang memang dominasi patriarki itu memang masih ada ya, Ibu Yumi ya. Dan akhirnya memang ada anggapan bahwa perempuan adat ini masih kurang dilibatkan seperti itu ya, Ibu ya. Dan tapi hingga saat ini, tapi jika dibandingkan dengan dulu, dengan sekarang ini Ibu Yumi, bagaimana mengenai dominasi patriarki itu dengan kesetaraan gender sendiri? Apakah sudah terjadi perubahan gitu ya Ibu? Apakah masih sama dengan yang dulu? Itu bagaimana Ibu Yumi? Iya, perubahan sangat besar Mbak, alhamdulillah sangat besar. Semenjak saya bilang lagi-lagi di tahun 2016 perempuan adat mulai bangkit. Begitu kita bergabung di organisasi Perempuan Aman, kita di sana banyak belajar dan akhirnya di komunitas-komunitas adat kami di kampung-kampung kami mulai meminta kepada lembaga adat, tetua-tetua adat, libatkan kami di dalam struktur kelembagaan adat. Nah, awalnya penerimaan para tetua adat ini
sangat ini ya Mbak, ada yang pro dan ada yang kontra, dan sangat keras. Bukan tiba-tiba iya ya udah kami kasih, enggak gitu Mbak, tapi sangat berat, sangat keras yang dilakukan perempuan adat untuk mendapatkan posisi di struktur kelembagaan adat saja. Nah, kami mencoba menunjukkan kerja kami. Itu tadi Mbak, kami melakukan pendataan ini yang sudah kami lakukan untuk wilayah adat. Jadi, dan ini yang sebenarnya melihat dari konflik-konflik apabila terjadi bentrok dengan perusahaan-perusahaan yang akan merampas wilayah adat kami. Kalau kami di Sumatera Utara itu banyak bentrok dengan PTPN 2, Mbak. Nah, kalau sudah ada terjadi bentrok, untuk menjadi garda terdepan itu tetap perempuan. Yang melawan para pemerintah dan perusahaan-perusahaan itu, dan juga yang melawan para aparat yang menghadang, itu adalah perempuan adat yang terdepan, Mbak. Nah, ini saya menunjukkan ini sama kepada seluruh tetua adat dan kelembagaan adat yang ada di komunitas kami di kampung-kampung. Jadi peran kami bukan hanya di dapur, di lingkungan wilayah adat, di rumah yang hanya mengurus anak dan bekerja membantu suami untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tapi peran kami juga berat. Bagaimana kami bisa mempertahankan wilayah adat, karena kalau laki-laki yang di depan itu pasti akan terjadi banyak pertumpahan darah. Nah, kami buktikan, Mbak, kami setiap ada konflik di seluruh Nusantara, teman-teman yang sedang mempertahankan wilayah adatnya seperti di IKN, di Kaltim Penajam, terkait IKN, di rakyat penunggu di Sumatera Utara yang sedang menghadapi ancaman proyek Delhi Megapolitan, kota satelit, dan juga pembangunan pabrik swasembada gula, di Rendu terkait proyek infrastruktur, dan juga teman-teman yang ada di Papua juga sedang mengalami bagaimana proyek-proyek infrastruktur yang katanya proyek tambang, yang katanya akan mensejahterakan masyarakat atau rakyat Indonesia, tapi kami dengan adanya proyek-proyek ini kami merasa terancam. Pengetahuan kami, wilayah kelola kami, sumber penghidupan kami di sini akan tersingkir, akan hilang kalau ini terjadi. Nah, ini yang kami tunjukkan kepada para tetua adat, sehingga kami mulai diberi ruang, Mbak, tahun 2016 itu, tapi kecil, hanya bisa satu orang yang bisa mewakili di dalam kelembagaan adat. Nah, di situ kami masih bersyukur, oke, nggak apa-apa, satu orang perwakilan pun jadi di kampung-kampung. Nah, akhirnya dari semua gerakan-gerakan dari satu orang ini, kami di belakang mendukung semua. Dari gerakan ini akhirnya sampai tahun 2022 ini kami bisa menjadi salah satu pengambilan keputusan terpenting di kelembagaan adat. Ternyata keputusan-keputusan perempuan adat ini memang real, gitu. Dilihat memang real, baik itu dari misalnya kita ritual adat, baik itu dari kematian, adanya adat perkawinan dari untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pihak pemerintah. Nah, itu ternyata saat ini yang saya lihat perempuan adat yang masih didengar oleh pihak pemerintah, dan juga akhirnya kami bisa menembus di dalam struktur kelembagaan adat. Bisa ada yang menjadi dewan petua adat, ada juga menjadi kepala kampung, saya bilang kepala komunitas adat, karena dilihat memang perempuan adat ini kalau bekerja, Mbak, pakai hati dan tidak pernah bilang mana ongkos kami bekerja, nggak pernah, Mbak. Kalau laki-laki terus terang kalau mau jalan, kalau di Sumatera Utara itu ininya uang rokok gitu. Nah, kalau kami nggak pernah itu, kami bekerja dengan hati untuk wilayah adat kami bekerja secara sungguh-sungguh tanpa harus dibayar, karena ini adalah untuk penghidupan kami di hari ini, besok, dan ke depan untuk anak cucu kami. Itu, Mbak. Baik, Ibu Yumi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, Ibu ya. Bicara mengenai ketahanan pangan ya, Ibu ya, di mana masyarakat adat, terlebih perempuan adat ini menggantungkan diri pada alam.
Presentasi yang cukup besar memperlihatkan bahwa perempuan adat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari hutan, Ibu. Namun, bila kita melihat berita yang beredar, masih banyak perusahaan yang tetap membangun proyek perkebunan sawit di hutan adat. Hal ini membuat eksistensi perempuan adat pun semakin tersingkir, Ibu. Seperti apa tanggapan Ibu Yumi terhadap hal ini? Bagaimana bisa proyek tetap berlangsung, sedangkan hutan menjadi tumpuan keberlangsungan hidup masyarakat dan juga perempuan adat sendiri? Silakan, Ibu. Kalau bicara soal proyek yang sedang berjalan juga, sementara hutan adat sudah mulai tergerus ya, sudah mulai yang tadinya luas wilayah adat kami dengan hutan-hutan adat, laut, juga tanah-tanah adat yang dikelola oleh perempuan adat. Nah, sebenarnya saya Mbak menanggapi hal ini, saya bilang saya marah. Saya terus terang, saya ini perempuan adat yang tadinya saya bukan aktivis, saya bukan pekerja apa ya, tapi karena saya merasa terus terang wilayah adat kami sudah hancur. Ada beberapa kampung yang sudah diokupasi oleh PTPN 2 dan ini kami tidak tinggal diam. Kami menyatakan kepada pemerintah, kami mengecam keras apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, baik itu di wilayah adat saya di Sumatera, di region Sumatera, di Kalimantan, di Bali Nusa Tenggara, dan juga di Papua, teman-teman yang sedang memperjuangkan wilayah adatnya. Kami mencoba berupaya, Mbak, untuk bagaimana kami bisa mempertahankan wilayah adat dengan apapun itu. Apapun itu, baik itu kami melakukan di teman-teman saya yang di Kaltim itu sedang melakukan proses pengakuan hutan adat, karena hutan wilayah adat mereka akan hilang karena akan dibuat IKN di sana. Nah, teman-teman saya yang di Rendu juga sedang berjuang supaya ini proyek-proyek nasional ini tidak memasuki wilayah adat mereka, sehingga akan menghancurkan seluruh pengetahuan dan penghidupan perempuan-perempuan adat. Begitu juga dengan saya. Gimana ya Mbak? Saya kalau sudah bicara saya emosi Mbak, karena kamilah yang mengalami langsung bagaimana anarkisnya aparat pemerintah yang melindungi oligarki perusahaan-perusahaan ini sehingga mereka tidak berpihak kepada kami, masyarakat adat. Nah, ini yang saya bilang, lihatlah kami, bahwasannya sumber penghidupan kami ada di sana, bukan perkebunan yang menjadi bahwasannya inilah yang akan mensejahterakan masyarakat. Enggak. Tambang-tambang inilah nanti yang akan mensejahterakan masyarakat. Enggak. Bahkan ini merusak seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah adat kami. Bahkan perubahan iklim yang terjadi karena adanya proyek-proyek tambang-tambang ini membuat hasil dari yang selama ini kami panen buah, panen sayuran, panen jagung, segala macam, yang tentunya ini menjadi sumber penghidupan kami ini, terus terang kami terasa di tahun 2022 ini sangat terasa bagaimana perubahan iklim ini terjadi, sehingga berpengaruh dengan tanaman yang kami tanam. Itu Mbak. Jadi saya bilang saya menolak keras lah kalau ada dilihatlah oleh pemerintah dulu, dibicarakan dulu sama masyarakat adat kalau memang akan dibangun pembangunan di wilayah-wilayah yang terkena wilayah-wilayah adat ini. Itu Mbak. Baik Ibu Yumi, jadi memang intinya Ibu mengharapkan adanya suatu musyawarah begitu ya Ibu ya, bicara tidak langsung bertindak tapi ada pembicaraan terlebih dahulu dengan masyarakat adat khususnya. Ibu, terima kasih atas penjelasannya, terima kasih atas bincang-bincang kita yang luar biasa. Saya akan berlanjut ke narasumber kita yang kedua karena tidak lengkap rasanya ya apabila kita tidak mendengar langsung dari sosok perempuan adat yang akan bercerita tentang kesehariannya berjuang untuk otoritas perempuan adat. Langsung saja kita panggil yaitu Mama Rosita, perempuan adat Benyom Nimbokrang Jayapura, Papua. Halo Mama Rosita.
Halo. Iya, Mama Rosita. Sebelumnya tadi kita sudah berbincang ya Ibu ya, saya sudah berbincang dengan Ibu Yumi terkait identitas perempuan adat serta problematika yang dihadapi dan juga perjuangan sosok-sosok hebat ini. Menurut Mama Rosita sendiri, seperti apa perempuan adat dari kacamata seorang Mama Rosita? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya menceritakan di sini, saya mengucapkan terima kasih dulu buat Perempuan Aman dan Aman sendiri yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan apa yang selama ini kami apa yang telah kami lakukan, terus apa yang akan kami lakukan. Sehingga saya hari ini mengucapkan terima kasih dulu kepada Aman. Baik, tadi sesuai dengan pertanyaan dari Putri, saya lebih akrab panggil Putri ya. Pertanyaan dari Putri, bagaimana menurut Mama sendiri terkait dengan perempuan itu sendiri? Menurut Mama bahwa perempuan sendiri, ini bagi Mama ya, perempuan sendiri bagi saya secara pribadi, perempuan adalah tulang punggung dari rumah tangga, perempuan tulang punggung dari bangsa dan negara. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti begitu? Karena dari perempuan itulah akan terwaris generasi-generasi yang hebat dan luar biasa. Karena perempuanlah yang mengandung, melahirkan, dan mendidik anaknya. Dari sejak dia mengandung anaknya, dia sudah melakukan pendidikan. Pendidikan itu baik pendidikan budaya, sampai ke pendidikan lainnya. Dia sudah melakukan pendidikan dimulai dari dia sedang hamil sampai dia melahirkan, dia terus mendidik anaknya sampai anak itu bertumbuh berusia sekolah dan dia memberikan anak itu ke sekolah untuk dididik lebih lanjut di sana. Tetapi yang menjadi dasar adalah perempuan itulah yang menjadi garda terdepan bagi anak itu. Perempuanlah yang membina anaknya, mendidik anaknya untuk anak itu menjadi sosok seorang pemimpin yang hebat. Itu menurut saya secara pribadi, kacamata saya melihat perempuan seperti begitu. Perempuan adalah tulang punggung dari keluarga, tulang punggung dari negara. Mungkin seperti begitu, Putri. Ya, kemudian mungkin Mama Rosita juga bisa menceritakan kepada kita semua mengenai perjuangan yang sudah dan sedang diperjuangkan oleh Mama Rosita dan juga suku dari Mama Rosita. Silakan, Mama. Oke, baik. Di sini saya ingin berbagi buat Putri dan semua teman-teman senusantara apa saja yang sudah kami lakukan dan yang sementara kami lakukan. Jujur saja kami perempuan khususnya di Papua, tadi memang dari Ibu tadi sudah menceritakan memang kalau saya mengikuti itu tadi kita hampir sama ya, sistem patriarkinya tuh sangat menonjol. Tetapi bagi pribadi saya melihat bahwa sistem patriarki ini mungkin di Papua lebih keras lagi. Perempuan tidak dikasih kesempatan, tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pikirannya terkait apa yang sedang ia rasakan, sedang ia pikirkan untuk sebenarnya kalau menurut saya perempuan dia mungkin pikiran dari perempuan itu bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan, bagi apa saja yang sementara ada di lingkungannya. Tetapi di sisi adat perempuan tidak dikasih ruang, tidak dikasih kesempatan, tidak dikasih waktu untuk menyampaikan apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Tetapi kami terus di wilayah suku Nambrong, di sana pada tahun 2015-16 itu kami mulai berdiri dan coba membuat satu organisasi, mengorganisir diri, dari mengorganisir diri terus mengorganisir perempuan-perempuan yang ada di kampung untuk bagaimana berdiri dan membuat satu badan untuk mengumpulkan teman-teman yang lain, terus menyampaikan apa yang ada pada pikiran kami, supaya bisa mungkin berdiri, bukan harus sama-sama dengan laki-laki, tapi berdiri hampir sederajat dengan laki-laki begitu. Terus usaha itu terus kami lakukan, kami mendapat tanggapan positif dari Dewan Adat
Papua. Di wilayah kami ada dewan, kalau dewan adat ya ada dewan adat Papua, dewan adat daerah, dewan adat suku, dewan adat Papua, dewan adat wilayah, daerah dan suku. Di wilayah suku Namrong kami diberikan ruang untuk kami membentuk satu badan yang disebut dengan organisasi itu, organisasi perempuan. Akhirnya kami terus melakukan pendampingan kepada teman-teman perempuan. Dalam hal ini kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT, dan juga ada beberapa kasus yang kami dampingi seperti kasus kekerasan terhadap perempuan, anak-anak perempuan, itu terus kami dampingi. Di sini yang kami melakukan pendampingan itu lebih kepada pendekatan perorangan, karena tadi saya sampaikan bahwa sistem patriarki itu, terus kalau ke masalah rumah tangga ini, di sana masih menganggap itu tabu, hal yang tabu. Kalau masalah rumah tangga terus dibesar-besarkan, kami akan dikejar-kejar. Ini masalah kami, ini masalah rumah tangga kami. Itu tidak harus dibesar-besarkan. Mereka masih menganggap itu sesuatu yang tabu. Terus berjalannya waktu, kami terus melakukan lagi, ada sebuah sekolah yang kami dirikan. Kami melihat bahwa sebenarnya kegiatan yang kami lakukan ini sebenarnya kalau ada bagusnya, ada baiknya ketika kita membuat satu tempat yang dimana anak-anak perempuan ataupun anak-anak laki-laki dibina, dibimbing, dididik di situ. Sehingga kami coba membuka sekolah adat. Sekolah adat itu terus kami buka sekitar tahun 2018-2019 itu kami membuka sekolah adat. Sekolah adat terus berjalan. Mulai dari awalnya itu memang tidak banyak sih mereka yang tertarik, karena mereka bertanya begini, apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh perempuan adat ini ya? Sebenarnya ada sekolah yang harus mereka sekolah seperti sekolah formal, tetapi terus kami memberikan pemahaman kepada teman-teman para ibu, para perempuan untuk mereka mengerti, memahami kalau di sekolah formal itu di sana mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran yang formal, tapi di sini kami coba mengajarkan anak-anak perempuan ataupun anak-anak laki-laki ataupun orang dewasa yang mau datang ke sini untuk memberikan pengenalan terkait dengan undang-undang KDRT. Terus ada juga hal-hal budaya seperti hilangnya budaya seperti bahasa, itu semakin hari semakin hilang di wilayah kami. Bahasa itu semakin hari semakin punah. Jadi kami coba berdiri terus menunjukkan kepada Dewan Adat atau kepada tetua adat bahwa kami akan bekerja ini, bukan yang harus kami kerjakan, kami mengambil peran laki-laki seperti mengambil keputusan dalam keputusan-keputusan para adat, tetua adat untuk memberikan mungkin hak tanah atau hak apa saja, kami tidak harus ke situ. Tetapi kami akan mengerjakan apa yang dikerjakan, yang harus dikerjakan oleh perempuan dari dulunya sudah dikerjakan begitu. Tapi kami akan terus memberikan pemahaman kepada perempuan, teman perempuan untuk ini yang harus kita kerjakan bersama, karena sudah mulai menghilangnya budaya, terus paling banyak diadopsi budaya luar. Paling banyak teradopsi budaya luar. Saya mungkin sedikit menceritakan kenapa sampai saya menyampaikan bahwa teradopsi banyak dari luar itu. Saya melihat banyak buku yang saya baca, terus banyak pengalaman, banyak saya dapat turun ke masyarakat adat, terus saya bertanya, kenapa sampai kita saat ini kehidupan kita para di posisi di adat itu memang perempuan itu mendapatkan hal-hal yang seperti hari ini kami dapatkan, ataukah seperti bagaimana? Tetapi dengan cerita-cerita yang saya dapatkan dari para tetua adat, bahwa sebenarnya pembagian peran itu sudah ada, dan tidak harus semuanya peran itu dimainkan oleh perempuan seperti yang diketahui oleh banyak orang bahwa di Papua itu perempuan mendapatkan beban ganda, tetapi pada waktu dulu itu tidak. Perubahan itu terjadi ketika tahun 60-an, 61, 62 itu perubahan itu terjadi. Perubahan itu terjadi karena Papua dijadikan daerah DOM, daerah operasi militer. Sehingga para laki-laki harus mengikuti, pergi mau beroperasi di hutan. Beban itu tanggung jawab keluarga sepenuhnya dikasih kepada perempuan. Sehingga perempuan mulai dari situ mendapatkan beban ganda yang sebenarnya sebelum dari itu sudah ada pembagian-pembagian peran yang dikerjakan secara bersama-sama antara laki-laki dan perempuan.
Tetapi sejak dari tahun 61, 62 terus sampai ke saat ini, kita melihat bahwa Papua itu perempuan mendapatkan peran yang sangat besar, mendapatkan beban ganda yang harus dilakukan. Seperti ia harus mengurus anak, mengurus rumah tangganya, mengurus suaminya, mengurus mencari nafkah, dan lain-lain. Tetapi sebelum dari itu sebenarnya pembagian peran itu seperti mencari nafkah dan lain-lain itu urusannya si laki-laki, si suaminya, bukan harus istrinya. Tetapi karena dari yang tadi saya ceritakan dari tahun 61 sampai dengan sekarang ini, dengan terjadinya di Papua itu dijadikan daerah untuk operasi militer oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga para perempuan itu mendapatkan beban ganda. Dia harus mengurus rumah tangganya, anak-anaknya, sampai mencari makan, sedangkan si laki-lakinya harus dibawa ke hutan untuk melakukan operasi-operasi militer bersama dengan TNI Polri. Ini hal yang menjadi perubahan terbesar, sehingga di sini kami perempuan adat suku Namrong merasa bahwa ini yang harus kami kerjakan, terus mentransferkan sesuatu kepada anak-anak, kepada orang dewasa. Kami menyampaikan kalau kepada anak-anak kami akan mentransferkan pengetahuan-pengetahuan lokal seperti bahasa. Terus kami mengajarkan bahwa tidak boleh menebang hutan dengan sembarangan, karena sistem yang sudah dipakai dari sejak turun-temurun itu, bahwa ada tempat yang bisa dikerjakan menjadi tempat pengelolaan seperti berkebun, terus ada tempat-tempat keramat yang tidak boleh ditebang ataupun disentuh, ada juga tempat-tempat yang menjadi tempat-tempat wisata, terus ada juga tempat-tempat yang harus dilakukan seperti tadi berkebun. Ini hal-hal yang bisa kami lakukan, sehingga ada kesempatan sedikit yang diberikan oleh para Ndwapi atau Iram itu kepada kami, sehingga kami terus berjalan sampai di hari ini. Mungkin seperti begitu, Putri. Ya, baik, Mama Rosita. Kita akan berlanjut ke pertanyaan mengenai hutan ya, Mama Rosita ya. Ini kan tidak dapat dipungkiri juga ya bahwa beberapa atau bahkan banyak pihak yang ingin mengeksploitasi hutan, Mama, dengan proyek perkebunan sawit gitu. Nah, terkait hal ini, bagaimana Mama Rosita menjaga hutan ini? Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan dalam menjaga hutan, Mama Rosita? Oke, mungkin di sini juga saya berbagi buat Putri dan teman-teman. Kami di Papua, saya kembali lagi ke Papua, kami lebih kepada budaya patriarki. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa keputusan-keputusan itu diambil oleh para lelaki atau para tetua adat. Kami tidak diberikan ruang, tidak diberikan waktu untuk memberikan pendapat kami sebagai perempuan. Terus pada awal tahun 2022 bulan Januari kemarin, kami diberikan kesempatan oleh salah satu Ndwapi atau Iram, Bapak melapor bahwa hutannya sementara digusur oleh PT Permata Nusa Mandiri. PT Permata Nusa Mandiri ini perusahaan sawit, dia mengelola sawit. Bapak Ndwapi ini, Bapak Afner Ticuari, dia melapor kepada kami. Terus kami sebagai perempuan adat yang pada waktu dulu sampai sekarang itu ke masalah tanahnya kan kami perempuan tidak diberikan kesempatan ya dalam mengambil keputusan ataupun memberikan suara kami untuk pengelolaan tanah. Tetapi karena itu kepercayaan yang diberikan, terus ini harapan dari masyarakat untuk bagaimana perempuan itu bisa coba menyuarakan, sehingga kami terus menyuarakan itu. Saya sebagai perempuan adat, tetapi juga sebagai ketua organisasi, saya menyampaikan kepada Bapak begini, Bapak, saya terima kasih karena Bapak sudah melapor hal itu kepada saya, tetapi saya juga tidak harus membesar-besarkan diri kalau saya bisa, tapi saya akan mencoba, karena ini hal pertama bagi kami di Papua, bahkan di Namrong, ini hal yang pertama. Jadi saya akan mencoba, tapi saya tidak mau Bapak harus pergi dari saya begitu. Bapak terus harus dampingi saya supaya saya merasa kuat dalam berbicara. Bapak Afner terus memberikan kesempatan, saya menyampaikan kepada Bapak, kami akan turun sama-sama, kita akan turun sama-sama ke lapangan. Saya ingin melihat, jangan sampai saya berbicara terus sementara
masalahnya benar. Kita sama-sama pergi ke lapangan, ke tempat di lokasi di mana perusahaan itu menebang hutan. Sampai di sana, secara perempuan saya sedih lah. Saya sedih, saya melihat hal tersebut karena hutan dibabat habis. Terus saya melihat Bapak ini bicara dengan suara yang sedih. Terus saya sebagai perempuan, saya merasa begini, kalau bagi kami perempuan ya, perempuan itu melihat tanah itu seperti hutan itu, tanah itu seperti hutan dulu, hutan itu seperti jantung. Hutan bagi kami perempuan itu seperti jantung yang sementara berdenyut. Jadi kalau hutan itu jatuh, ditebang seperti begitu, seperti saya kehilangan detakan jantung. Sepertinya rasanya mau mati begitu lihatnya. Bisa seperti begitu, karena ini bagi saya merasa bahwa sesuatu yang tidak mungkin, karena tempat yang dikelilingi oleh perkampungan. Ada 6 distrik di sana, yang tempat di mana yang nanti akan diambil oleh PT Permata Mandiri itu. Ini 6 distrik ini bukan tempat yang kecil, tempatnya luas, terus masyarakatnya cukup banyak. Bagaimana mungkin kelapa sawit, perusahaan ini akan menanam kelapa sawit di tempat itu? Karena kampung yang banyak begitu, tempat mencarinya, tempat bunyi di sekitaran situ. Saya melihat ada beberapa kebun yang yang tanamannya sudah dipanen, seperti kelapa, rambutan, itu sebagian pohon-pohon ditebang, digusur. Saya merasa tidak puas melihat itu. Terus saya menyampaikan dan coba menyuarakan itu. Sehingga pada tanggal 7 Maret, kami bersama dengan Dewan Adat, terus dengan korban, Bapak Afner dan beberapa korban lain, kami pergi ke kantor Bupati, ingin bertemu dengan Bupati Jayapura. Tetapi pada kesempatan itu, karena beliau sementara dalam keadaan sibuk, beliau tidak sempat bertemu dengan kami, tetapi kami bertemu dengan salah satu pejabatnya di situ. Kami terus sampaikan aspirasi kami. Ini kami, Bapak. Kami dengan apa yang kami rasakan, itu hutan tempat kami mencari, hutan di mana kami hidup, hutan di mana kami memberikan nafkah kepada anak dan keluarga kami, terus harus ditebang. Kami sebagai perempuan, kami tidak setuju untuk hutan itu harus ditebang, karena disitulah hidup kami, disitulah kami bergantung. Memang hari ini perusahaan tidak sampai ke tempat yang pinggiran perkampungan, tetapi izinnya sampai kalau kita lihat di peta lokasinya itu, izinnya itu perkampungannya akan ada di tengah-tengah. Bahkan kalau kita kembali lihat telusuri peta lokasinya itu, kami kampung lokal tidak ada di situ. Kami tidak dinyatakan ada. Terus kami harus kemana kalau begitu? Kesimpulan saya melihat peta itu, berarti, ini kesimpulan saya secara pribadi, Putri, berarti kami akan digusur. Saya membayangkan seperti saya menonton televisi, masyarakat adat yang ada di pinggiran kota Jakarta, mereka digusur, rumah-rumah mereka digusur. Saya membayangkan hal tersebut. Oh, berarti kami ke depan akan digusur seperti begitu. Di waktu melihat peta itu, saya sedih dan saya terus memberikan pemahaman kepada teman-teman perempuan dan kami berdiri. Kami coba dengan beberapa iram lain, kami terus berdiskusi, terus melakukan konsolidasi awal dari mana tempat yang sudah ditebang. Mungkin tempat yang sementara harus ditebang itu adalah tempatnya Tecuari. Saya melakukan konsolidasi dengan Bapak Iram, bersama dengan Bapak Iram untuk melakukan konsolidasi bersama-sama dengan masyarakat Tecuari itu. Nah, tetapi di situ ada terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju untuk itu masuk, ada juga yang mendukung kami untuk perusahaan.
ini menjadi satu kendala bagi saya untuk terus melakukan bersuara lebih lantang lagi, karena di dalam kami sendiri sudah berdiri ada pro kontra. Tetapi kalau kita mau kembali melihat terus melakukan komentator di sana, memang cuma satu keluarga. Tetapi saya lebih kepada manusiawinya. Saya kasihan. Mereka sebenarnya tidak mengerti, tidak tahu sebenarnya apa yang sementara mereka rasakan. Jikalau dikasih pengertian, pasti mereka akan memahami, terus mereka akan mengerti, oh sebenarnya perusahaan ini tidak memberikan dampak positif bagi kami masyarakat adat, tetapi akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat adat. Ini karena kenapa sampai mereka itu terpengaruh, ada beberapa orang yang mempunyai kepentingan pribadi untuk melakukan dengan kepentingan pribadinya itu dia membuat satu geng lagi untuk berdiri melawan kami begitu. Sehingga kami terus berjalan melakukan konsolidasi dari kampung terus ke kampung. Di wilayah kami, wilayah suku Namrong sendiri, kami mempunyai distrik. 3 distrik pemerintah distrik, yaitu ada distrik Nimboran, dan Namrong. Dalam 3 distrik ini, kami sendiri di distrik Nimboran mempunyai 13 kampung, 1 kelurahan. Terus di distrik Nimbokrang sendiri mempunyai 8 kampung lokal, 6 kampung lokal, dan 3 kampung trans. Terus di distrik Namrong sendiri mempunyai 7 kampung lokal dan 1 kampung trans. Di sana kami melakukan konsolidasi. Kami melakukan konsolidasi terus dari kampung ke kampung. Kami melihat di mana masyarakat adatnya berdominan paling banyak, kami melakukan konsolidasi di situ. Terus karena ada pemecahan kampung, misalnya dari kampung ini yang seharusnya dia punya marga, dalam satu marga itu Iram Tekai yang tadi saya sampaikan itu ada kampung induk itu, terus ada terjadi pemecahan kampung. Mereka terpisah, tapi kami di waktu konsolidasi kami satukan di satu tempat di mana yang ada para Iram Tekainya ada itu. Kami terus kumpulkan mereka di situ, melakukan konsolidasi di situ. Begitu terus kami melakukan dari satu ke kampung yang lain. Terus kami pindah lagi di wilayah Grime itu, tempat yang tadi saya sampaikan ada 30.000 hektar lebih yang diberikan izin kepada PT Nusa Mandiri ini, itu meliputi 3 suku. Namrong kami sendiri, suku Kemtuk, dan suku Kresi. Terus dari suku Namrong kami sudah melakukan konsolidasi lanjutan ke 2 suku yang lain, yang seperti tadi saya sampaikan, suku Kemtuk dan suku Kresi. Kami memberikan konsolidasi kepada 2 suku ini. Terus ada 1 suku lagi, suku Uria. Itu terus kami berbagi peran. Kalau kami semua yang melakukan ke situ, tidak mungkin kita bisa cepat, karena kita harus cepat melakukan konsolidasi, terus memberikan tuntutan-tuntutan kepada bupati, memberikan pernyataan-pernyataan kepada media, supaya perusahaan itu bisa tahu kalau kami tidak menerima. Jadi kami membagi peran, karena kami bekerja itu ada beberapa LSM yang bergabung dengan kami. Ke kampung atau ke Suria untuk melakukan konsolidasi di sana. Konsolidasi terus dilakukan sampai hari ini. Terus kami melakukan konsolidasi, terus setelah kami melakukan konsolidasi, kami pergi lagi kembali ke kantor bupati untuk meminta ke Bupati Jayapura untuk segera mencabut izin PT Nusa Mandiri. Tetapi kami datang ke kantor bupati itu, kami tidak sempat ketemu dengan Bapak Bupati. Kami memaklumi itu karena mungkin banyak sibuknya. Kesibukan beliau banyak, sehingga kami memaklumi itu. Kami bertemu dengan
beberapa sih pergi ke DPR Kabupaten Jayapura, kami sempat bertemu juga dengan ketua DPR-nya dan menyampaikan aspirasi para masyarakat. Terus kami bertemu juga dengan PTSP Kabupaten Jayapura. Kami juga bertemu dengan BPN, kami juga bertemu dengan Kanwil Provinsi Papua. Kami juga pergi bertemu dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua. Kami juga pergi ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Kami juga pergi juga ke PTSP Provinsi Papua untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Di sana kami terima dengan baik. Terus mereka terus memberikan penyampaian bahwa kami akan melakukan evaluasi. Terus mereka terus memberikan, kami lakukan sampai saat ini. Di kesempatan ini, mungkin saya mau sampaikan kepada semua pihak, dan saya juga mau sampaikan kepada Bapak Bupati, saya meminta hormat bahwa saya minta Bapak mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri. Nah, PT Permata Nusa Mandiri itu mendapat izin dari Bupati Jayapura, mantan Bupati Jayapura, dan dilanjutkan oleh Bapak. PT Permata dapat izin dari pemerintah Kabupaten Jayapura itu meliputi 6 distrik, Kemtuk, distrik Kemtuk Resi, distrik Resi, distrik Nimboran, Nimbokrang, Namrong, dan distrik Unurum Guai. 6 distrik ini bukan tempat yang kosong, tetapi Bapak sendiri sebagai kepala daerah Kabupaten Jayapura tahu persis di mana kami ada, di mana hutan, di mana tempat kami berkebun. Dan saya di sini menyampaikan kepada Bapak sebagai anak adat, Bapak menolong kami untuk mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri. Saya sangat mendukung kerja-kerja Bapak. Dan kami perempuan adat di Kabupaten Jayapura, kami sangat mendukung kerja-kerja Bapak terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan, mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat adat. Bapak sudah mendukung kampung-kampung adat dengan program kampung adatnya. Kami sangat mendukung itu. Tetapi di sini saya mau bertanya kepada Bapak, kampung adat itu, kalau Bapak memberikan kampung adat kepada kami masyarakat adat, terus dengan tanah yang tidak, hutan yang tidak ada, bagaimana kami bisa ada dengan kampung adat yang ada Bapak kasih? Jadi saya minta supaya tanah adat kami dikembalikan, hutan adat kami dikembalikan, supaya kampung adat yang Bapak berikan itu menjadi kuat, berdiri di tanah adat. Bukan kampung adat yang Bapak berikan itu akan berdiri di awan. Jadi kamu akan berdiri di atas tanah adat dan hutan adat. Jadi di kesempatan ini saya meminta dengan hormat sekali lagi, Bapak, mungkin saya salah menafsirkan. Mungkin di kesempatan yang akan datang di Kongres Aman mungkin Bapak akan memberi izin cabutan PT Nusa Mandiri. Nah, itu yang kemarin sudah kami lakukan terus sampai dengan saat ini. Mungkin di kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa karena undangan yang disebarkan sudah ada keluar di media umum, jadi saya mungkin di kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan kepada semua pihak bahwa kami akan melakukan aksi pada tanggal 7 besok. Di hari kami akan melakukan aksi meminta 11 tuntutan kami yang sudah kami berikan kepada Bapak, yaitu mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri dan memberikan tanah adat kepada masyarakat. Mungkin segitu. Oke, baik Mama Rosita. Sekarang ini kan Mama Rosita memegang peran sebagai Ketua Organisasi Perempuan Adat Suku Namblong ya, betul ya Mama Rosita. Sebenarnya apa saja yang dilakukan Mama Rosita jika ingin terus melakukan dalam mengangkat derajat dan membangun kepercayaan diri para perempuan adat Mama Rosita?
Oke. Yang sudah kami lakukan adalah kami terus melakukan penguatan kapasitas, membina diri kami, penguatan kapasitas kepada teman-teman perempuan. Terus kami juga dengan melakukan kapasitas itu, kami membuka kegiatan-kegiatan seperti kemarin, kami sudah memulai dengan kegiatan menoken untuk perempuan Namrong. Di dalam kegiatan menoken itu, kami bersama perempuan-perempuan yang lain menyampaikan, memberikan apa saja yang ada pada kami. Saling bercerita satu dengan yang lain untuk saling bertukar pikiran, saling mengisi, saling menguatkan satu sama lain. Itu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Penguatan-penguatan yang lain sudah kami lakukan seperti bekerja sama dengan beberapa LSM untuk memberikan penguatan kapasitas khusus kepada perempuan dan kepada laki-laki. Harus semua itu kepada perempuan, tetapi karena kami yang berdiri, organisasi yang berdiri terus melakukan itu, kami juga memberikan ruang kepada laki-laki untuk mengambil bagian dalam kami sementara bukan kapasitas. Penguatan kapasitas yang kami lakukan seperti kami bersama-sama dengan LP3AP, bersama-sama dengan LBH APIK, para perempuan diberikan penguatan terkait dengan mendapatkan tahuan terkait dengan undang-undang, bagaimana melindungi dirinya dan melindungi temannya, perempuan lain. Itu yang sudah kami lakukan. Terus kami juga sudah melakukan membentuk kelompok perempuan di kampung. Kampung-kampung yang tadi saya sebutkan di wilayah suku Namrong yang 3 distrik itu, masing-masing kampung sudah ada kelompok-kelompok perempuan, bahkan ada kelompok perempuan yang sudah terdaftar di Kesbangpol. Dan ada juga kelompok perempuan yang sudah punya akta notaris. Itu yang sudah kami lakukan. Kami bekerja sama dengan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayapura, melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok perempuan yang ada di Kabupaten Jayapura, khususnya wilayah suku Namrong. Mungkin seperti begitu, Putri. Rosita, kita kan sudah mendengar banyak mengenai kiprah perempuan adat dan juga bagaimana mereka bertahan di tengahnya banyak gempuran ya Mama. Perempuan-perempuan tangguh yang kita belajar banyak dari mereka. Terakhir, sebagai episode penutup kali ini, sebagai penutup tentunya, bagaimana cara kita bisa bersama-sama mengangkat derajat dan membangun kepercayaan diri para perempuan adat. Silakan, Mama Rosita. Oke. Di sini saya ingin berbagi juga cara kita mempertahankan diri. Pertama, saya sebagai perempuan adat, saya harus menjaga diri saya, menjaga diri sebagai perempuan adat. Saya harus, perempuan harus menjaga diri, menjaga etika, untuk berdiri sebagai perempuan adat yang betul-betul menjaga adat dan budaya itu sendiri. Yang pertama, itu yang kedua, bukan berarti kita menjaga etika, menjaga diri, itu memojokkan diri atau memberikan seperti tidak harus terbuka kepada umum, tidak. Tetapi yang saya maksud adalah menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dari masing-masing adat istiadat masing-masing. Terus kita harus seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita berdiri bersama dengan para tokoh adat untuk duduk mengambil memberikan pendapat dan mengambil keputusan bersama-sama dengan para tetua adat untuk melindungi hutan, tanah, dan di atas wilayah adat kita masing-masing. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada Putri dan kepada semua. Baik, Mama Rosita, terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan kembali kepada Ibu Tumi untuk
sebagai penutup, bagaimana cara kita, Ibu Yumi, bagaimana cara kita bisa bersama-sama mengangkat derajat dan membangun kepercayaan diri para perempuan adat, Ibu Yumi, silakan. Ya, kami perempuan adat akan tetap menunjukkan siapa kami dan tetap bekerja fokus melindungi hak-hak perempuan adat di wilayah adat tentunya, dan juga tetap mendorong hak perempuan adat di dalam RUU Masyarakat Adat melalui organisasi Perempuan Aman. Tentunya perempuan adat tetap menjaga wilayah adat, mempertahankan wilayah adat, dan menjaga bahwasannya kita adalah perempuan adat yang tangguh, kuat, dan tentunya kita memiliki pengetahuan lebih, terutama kedaulatan pangan di wilayah adat. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih juga Ibu Yumi, Mama Rosita, sekali lagi terima kasih yang sudah berbincang-bincang di episode kali ini. Baik, sosok perempuan adat memiliki peran penting dalam komunitas serta tatanan sosial. Hari ini kita telah belajar banyak dari sosok perempuan-perempuan hebat. Kita berikan tepuk tangan luar biasa untuk para perempuan adat. Oke, semuanya. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi dari Tribun News dan juga Kongres Masyarakat Adat Nusantara 6 di microsite kami di kamanvi.papua.id dan juga Instagram Tribun News @tribunnews dan juga Aku Lokal Aku Bangga. Untuk bersama-sama kita menyukseskan perhelatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 6 tahun ini. Dan akhir kata, saya Putri Nere undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang telah berbagi banyak hal inspiratif hari ini. Panjang umur perjuangan para perempuan adat. Sampai jumpa lagi.